Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Di sini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Yuni Sulita dari SDN 06 Pahauman. Di sini saya sebagai supervisor. Dan saya Eno Priyono dari SDN 08 Minang Mayun, saya sebagai coach. Dan saya Dionysius dari SDN 31 Gedah, Kecamatan Mandor. Saya di sini berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Hendro. Selamat siang juga Bu Yuni. Gimana kabarnya Pak? Puji Tuhan Bu, baik kabar saya. Kalau Bu Yuni bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, baik juga Pak. Nah, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih dengan Pak Hendro. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Nah Pak, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga nanti disesuaikan berdasarkan prinsip coaching, diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Oke, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Ya, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, yang terakhir ya Pak, indikator yang bagaimana yang ingin Bapak proses dalam coaching kali ini? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Baik Pak, demikian dulu ya Pak untuk praobservasi kita kali ini. Nanti silahkan Bapak melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Selamat siang Pak Hendro. Mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu Pak Hendro untuk saat ini. Pada saat ini saya akan ingin membicarakan sesuatu kepada Pak Hendro. Selamat siang juga Pak Dion. Oke, silakan bincang-bincang sebentar saja ya Pak Dion, sekitar beberapa menit atau sampai 20 menit. Kira-kira apa nih yang hendak Bapak Dion ingin bicarakan sore siang ini? Begini Pak, perkembangan dunia pendidikan pada saat sekarang ini kita sudah tahu sangat maju mengikuti dengan perkembangan zaman atau teknologi. Begitu juga dengan masyarakat juga ya, masyarakatnya yang sangat sudah mahir di dalam IT dan informasi juga secara tidak bisa kita sadari telah masyarakat buat berbagai kemampuan mereka di media-media sosial atau media online. Pada saat sekarang ini juga saya merasa khawatir dengan beberapa guru yang kehadirannya atau datang sekolah itu terlambat, yang membuat beberapa orang tua menjadi mengeluh tentang hal ini. Itu mengeluhnya kepada saya. Perihal tersebut Pak pasti juga berdampak di seluruh elemen sekolah atau tenaga pendidikan, terlebih khusus di sekolah saya. Harapan saya
agar kehadiran rekan saya atau guru bisa disiplin mengenai waktu ini, kehadiran sesuai dengan harapan masyarakat juga ya, terutama bagi orang tua murid kita yang beraktivitas di sekolah. Hal inilah yang membuat saya menjadi sesuatu contoh yang kurang baik, dan ini juga yang menjadi faktor utama pendidik untuk tidak melaksanakan pembelajaran yang melaksanakan pembelajaran yang berbasis IT atau teknologi. Jadi permasalahan-permasalahan ini Pak yang saya sampaikan kepada Bapak, yang saya omongkan dengan Bapak pada siang ini. Begitu ya Pak. Jadi Dewan Guru di sekolah Bapak itu tidak disiplin waktu. Kira-kira selain itu ada lagi Pak? Untuk saat ini sekolah kami dengan beberapa dewan guru ya Pak ya, beberapa dewan guru yang bisa disiplin waktu untuk mencoba memberi pemahaman kepada rekan-rekan yang sering datang terlambat. Tapi itu sangat kurang efektif Pak. Kurang efektif. Ada beberapa guru yang mengeluh dan juga terkendala terhadap pemahaman disiplin waktu itu tadi atau kehadiran di sekolah. Ini juga menyebabkan nantinya nama baik sekolah itu dan guru kurang baik Pak. Oh begitu ya Pak. Kita cuma punya waktunya saat ini terbatas. Pak Dion, dalam obrolan kita kali ini, apa yang ingin Bapak capai dan dapatkan? Ya Pak, karena saya ingin sekali guru itu disiplin dengan waktu agar nama baik sekolah dan guru itu tidak tercemar hanya karena ulah beberapa oknum guru. Nah, itu yang membuat saya ingin sekali melakukan minta solusi kepada Bapak dan juga murid dapat pembelajaran yang sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Otomatis anak-anak itu tidak kurang waktu dalam mengajar atau belajarnya. Oke Pak Dion, artinya hanya beberapa oknum guru yang kurang disiplin waktu, tetapi masih ada yang tepat menghargai waktu sesuai dengan yang telah disepakati, dan saya menjadi semangat dan termotivasi untuk tetap memberi pemahaman. Itu ya Pak? Iya Pak, memang supaya guru mempunyai kedisiplinan waktu sesuai dengan kesepakatan yang telah diberlakukan bersama baik dengan guru maupun dengan murid, tidak ketinggalan pembelajaran juga ya muridnya. Nah, karena dengan datang terlambat, salah satu guru datang terlambat ke sekolah, secara otomatis Pak, murid juga menjadi korban kurangnya mendapatkan jam mengajar. Jadi seperti itu Pak. Oke Pak, kalau dari kacamata saya, guru yang dikatakan memiliki kedisiplinan dalam waktu itu seperti apa nih Pak? Oke Pak, kalau menurut saya ya, dari kacamata saya sendiri sebagai guru itu harus memiliki kedisiplinan dalam waktu, adalah yang selalu mencari cara untuk bisa disiplin waktu dan mau berusaha untuk merubah dirinya terlebih dahulu. Itu dasarnya. Oke Pak, saya jadi penasaran nih, mencari guru yang memiliki kedisiplinan dalam waktu itu. Terus selain itu apa lagi Pak? Selain ini, mungkin sepertinya sudah cukup Pak yang ini. Itu aja yang saya akan sampaikan. Oke, nah jadi ada dua ciri di sini yang saya dapatkan. Yang pertama, mencari cara untuk disiplin agar terhindar dari kesalahpahaman terhadap masyarakat atau orang tua dan murid. Nah, berusaha untuk mengubah diri ya Pak. Menurut Bapak, yang ideal dari angka 10, sekarang guru yang ada di sekolah Bapak, kalau dari angka 1 sampai 10, berapa di angka berapa dalam kedisiplinan waktu tadi Pak? Baik Pak,
Kalau mengenai angka di sini Pak beraneka ragam sih. Kalau dirata-ratakan saya bisa mengambil angka yang ketujuh Pak. Oke, posisinya ada di angka ke-7 ya. Menurut Bapak, apa hambatan atau kendala sehingga ada di angka tersebut? Berdasarkan pengamatan saya Pak, ada faktor utama sepertinya mereka ini memiliki keterbatasan untuk membagi waktu dan juga merasa dirinya ini adalah sebagai guru honor, maka itu yang menjadi kendala daripada kehadiran mereka. Banyak juga tantangannya ya Pak. Oke, menurut Bapak sendiri kalau di angka 10 sepertinya agak susah juga ya Pak. Kalau Bapak melihat dulu yang ada di sekolah Bapak di angka berapa untuk kedisiplinan waktunya Pak? Melihat kondisi Pak, melihat kondisi real, sepertinya saya itu optimis berada di angka 9. Itu sudah sangat baik dan sudah sangat luar biasa. Selanjutnya Pak, apa yang bisa Bapak lakukan untuk mencapai angka 9 tersebut? Sebenarnya sih itulah yang menjadi pokok pemikiran saya pada saat ini Pak, dalam mencapai satu angka yang ke-9 ini. Kalau dari pemahaman Bapak, rencananya pendidik yang di sekolah Bapak harus bagaimana agar mereka mudah dalam memahami kedisiplinan diri supaya mereka bisa menyesuaikan dengan diri. Pada dasarnya sih Pak, mereka ini mungkin ada rekan-rekan guru atau juga komite sekolah yang bisa memberi pemahaman, dan Bapak sendiri sebagai atasan juga, walaupun usia saya sangat muda, tapi saya juga sebagai atasan harus bertanggung jawab kepada rekan-rekan saya. Artinya perlu ada pendampingan ya Pak. Ya, memang pada saat ini pendampingan itulah yang bertugas untuk membimbing secara berkala di sekolah ataupun di tempat lain agar teman-teman ini bisa memahami kedisiplinan waktu itu tadi. Oke Pak Dion, yang dapat dilakukan dalam waktu dekat ini yang mana Pak? Yang dapat saya lakukan dalam waktu dekat ini yaitu mengumpulkan rekan-rekan guru yang berkoordinasi dan membahas tentang kedisiplinan waktu. Nah selanjutnya selain itu ada lagi Pak? Meningkatkan kolaborasi atau kerjasama antar rekan sejawat untuk saling mengingatkan tentang kedisiplinan waktu, atau juga mungkin menghadirkan pihak-pihak terkait, terutama bisa juga pengawas, bisa juga komite sekolah. Menurut Pak Dion, kapan rencana tersebut bisa dilakukan? Yang waktu dekat ini Pak, mungkin kurang lebih dalam 1 minggu ini saya akan melakukannya Pak. Siapa yang dapat membantu Bapak dalam hal ini? Yang pertama itu yang dapat membantu saya adalah rekan kerja yang disiplin waktu di sekolah Pak, serta komite sekolah juga terlibat. Oke Pak, baiklah, kita ada di penghujung waktu coaching. Apa yang dapat Bapak berbincang-bincang untuk kita saat ini? Yang saya dapatkan ya Pak ya, yang saya dapatkan banyak sekali pada siang hari ini, dari obrolan kita, dari pencerahan yang Bapak sampaikan. Yang awalnya saya juga merasa bingung apa yang harus saya lakukan, apakah berbuat ini sesuai atau tidak ya. Nah, agar guru di lingkungan sekolah saya itu bisa disiplin waktu, supaya juga ini terus memiliki semangat disiplin waktu meskipun faktor jarak dan juga mungkin faktor-faktor lainnya. Oke Pak Dion, kalau begitu kita ketemu lagi minggu depan.
Saya ingin mendengar cerita Bapak setelah berkoordinasi dengan rekan sejawat Bapak di sekolah. Terima kasih Pak, selamat siang. Selamat siang Pak Dion. Selamat siang Pak Hendro. Selamat siang juga Bu Yuni. Nah, baik Pak, tadi Bapak sudah melakukan coaching dengan Pak Dion. Nah, sebelum penutupan ya Pak ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai pasca observasi. Nah, yang pertama, apa saja yang sudah Bapak Hendro lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur data, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga hal tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dalam menemukan solusi-solusi. Oke, baik Pak Hen, menurut saya sebagai observer ya, terlebih tadi waktu proses coaching Pak Hendro dengan Pak Dion itu sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai berdasarkan alur kita, dan Pak Hendro juga sudah berusaha menggali dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Dion sehingga Pak Dion bisa menemukan solusinya sendiri dari permasalahannya. Nah, tadi juga waktu coaching itu juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian pertanyaan terakhir yang akan saya tanyakan sebelum kita tutup yaitu kompetensi. Apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil dalam melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi, begitu Bu. Nah itu ya Pak, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching kembali agar lebih baik lagi ya Pak. Mungkin demikian observasi kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri coaching kita pada hari ini, saya ucapkan selamat siang. Selamat siang juga Bu Yuni. Demikianlah demonstrasi kontekstual dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Adil Katalino, Bacuramin Kasarugah, Basengat Kak Jubata. Arus, arus, arus.